Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rahmat, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi kucing bersama rekan saya, Ibu Nur Khotimah sebagai coach dan Ibu Nur Khalifah sebagai coach. Sebelum kita memulai kegiatan coaching, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu Nur Khalifah. Assalamualaikum Ibu Nur Khalifah. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih hari ini Ibu Khalifah akan melakukan coaching ya. Iya. Ya. Nah, di sini nanti saya akan menjadi observer atas kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Oleh karena itu, sebelum Ibu memulai kegiatan coaching, ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan Ibu Khalifah. Iya. Yang pertama adalah perihal rubrik pengamatan nanti yang akan saya lakukan di sini. Kemudian dari rubrik pengamatan ini saya akan mengamati apakah percakapan kucing yang akan dilakukan Ibu nanti apakah sudah sudah menggambarkan alur cerita atau belum, seperti itu. Iya. Ibu Khalifah ya. Iya. Kemudian yang kedua tentang kompetensi kucing, yaitu yang pertama adalah menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coach. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Khalifah kembangkan dari ketiga kompetensi tadi? Iya. Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Pak. Karena selama ini saya cenderung belum bisa mendengarkan aktif. Biasanya kalau ada orang curhat gitu, saya langsung memberi solusi tanpa mendengarkan keluh kesahnya dulu. Sekarang melalui coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi ini, mendengarkan aktif gitu. Sebelum-sebelumnya Ibu kurang bisa dalam melakukan atau mendengarkan aktif itu, Bu ya. Ya, baik Bu Khalifah. Pada saat diobservasi nanti dengan kompetensi mendengar tadi yang ingin Ibu tingkatkan, berarti nanti observasi yang akan saya lakukan lebih spesifik kepada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi, begitu Bu ya. Iya, mendengarkan aktif ya. Jika saya berikan skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu Khalifah terkait kompetensi mendengarkan secara aktif tadi yang sudah Ibu lakukan sebelum-sebelumnya, kira-kira ada di skala berapa Ibu Khalifah? Ada di skala 6 mungkin, Pak. 6 ya? Iya. Berarti Ibu masih ingin meningkatkan lagi begitu? Iya. Kira-kira ingin ada di skala berapa Bu Khalifah? Inginnya ada di skala 8. Saya 8 itu sudah bagus. 8 ya, baik Ibu Khalifah. Jadi skala 8 yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira perlu pengembangan dalam kompetensi mendengar aktifnya tadi itu ya? Iya, benar. Iya. Dari tujuan awal tadi, menurut Ibu, apa kira-kira indikator keberhasilan yang bisa menunjukkan bahwa nantinya Ibu Khalifah ini apakah sudah menunjukkan peningkatan dalam kompetensi mendengarkan aktif ini? Kira-kira apa indikatornya menurut Ibu Khalifah? Ya, jika saya bisa mendengar aktif, mendengarkan curhatan dari coach ini dengan baik, itu yang menjadi indikator. Berarti dari tanpa memberi solusi. Ya, jadi mendengarkan saja ya. dulu ya. Tanpa solusi. Baik, mungkin itu dulu kegiatan pra-observasi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan nanti Ibu Khalifah untuk melakukan kegiatan coaching. Dan kepada Ibu Nur Khotimah, saya mohon izin karena kegiatan ini akan saya rekam. Tidak apa-apa Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Khalifah dan Ibu Khotim. Selanjutnya saya persilahkan untuk kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khotim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Kita hanya punya waktu 20 menit ini Bu untuk ngobrol. Bisa kan Bu ya? Iya bisa. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Saya ini ingin sedikit
curhat Bu Iya, apa itu? tentang siswa yang ada di sekolah saya. Iya, Di sekolah saya itu kan tingkat SMP, benar. itu masih ada siswa yang belum bisa baca Ibu. Oh gitu. Ya. Berapa orang kira-kira itu, Bu? Kalau saya lihat sih antara 3 atau 4 seperti itu. Ada 3-4 orang. Itu ada di kelas berapa, Bu? Kalau yang saya tahu itu ada di kelas 7 2 orang, juga ada kelas 8 sepertinya. Soalnya sebelumnya itu 8 ada ada juga. guru yang memberitahu ke saya seperti itu. Oh gitu. Iya. Yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini apa? Saya ingin mencari solusi bagaimana siswa saya nantinya kalau lulus paling tidak lah setelah lulus itu dia bisa lancar membaca seperti itu. Dengan harapan kalau misalnya mereka tidak melanjutkan sekolah, paling tidak di saat dia berjalan pergi perjalanan tidak kesasar, artinya bisa membaca. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia bisa melanjutkan sekolah, paling tidak dia bisa mengimbangi teman-temannya seperti itu. Iya. Ketidaklancaran membacanya itu seperti apa, Bu? Tidak bisa mengeja ataukah tidak mengenal huruf atau gimana? Kalau di kelas saya itu ada 2 orang, putra 1 dan putri 1. Di situ memang mengejanya itu agak kurang begitu. Jadi mungkin kalau saya tunjuk huruf ini awalnya benar, nanti akhirnya kalau ditunjuk lagi bisa salah seperti itu. Dia masih ngeja dalam membaca. Gitu. Berarti tidak mengenal huruf gitu ya. Kalau sekarang bisa, terus pertemuan lagi tidak bisa. Berarti belum mengenal huruf itu ya. Sepertinya seperti itu karena huruf itu kan banyak. Iya. Mungkin yang dia pahami hanya sebagian, sepertinya seperti itu. Jika kita melihat skala 1 sampai skala 10, kira-kira ketidaklancaran itu ada di skala berapa, Bu? Jika idealnya ada di 10, mungkin karena ini ngeja saja, bacanya masih ngeja, Iya. mungkin ada, kalau menurut saya sih ada di skala 2 atau 3 mungkin seperti Parah itu. sekali ya, Bu. Iya. Baik. Ibu ingin meningkatkan pada skala berapa? Kalau saya pribadi paling tidak ada di angka 5 atau 6 lah. Dia siswa itu paling tidak tahu baca lah dengan tanpa mengeja seperti itu. 5 sudah bagus ya, Bu. Iya. Ya. Rencana kedepannya apa, Bu, untuk mengatasi hal itu? Saya ingin yang jelas dengan tujuan tadi siswa bisa membaca. Saya menginginkan siswa itu saya adakan privat, Ibu. Jadi saya Privat. ajari dari huruf dulu, kemudian mengeja, kemudian sampai dia bisa membaca seperti itu. Selain privat mungkin ada hal lain? Nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru karena di sini juga ada guru bahasa Indonesia yang bisa membantu saya sepertinya. Nanti kalau saya tidak bisa hari ini mungkin kita jadwal, Bu ya. Iya. Kita jadwal. Dan nanti saya akan minta kepada guru mapel karena di tingkat SMP kan ada guru mapel, Ibu. Jadi saya minta kalau misalnya pas sesuai jadwal, jadi jadwalnya itu disesuaikan dengan jam kosong saya dan jam kosong dari guru yang akan membantu saya nantinya, itu akan saya minta untuk diajak keluar. Jadi kami akan ajari siswa seperti itu. Ya. Siapa saja guru yang akan diajak kerjasama ini, Bu? Ya bisa juga dengan wali kelasnya, kemudian kelas bisa juga. juga dengan guru bahasa Indonesia karena sepertinya ini tantangan kami sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, apakah wali kelasnya dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini tahu bahwa anak ini kurang lancar dalam membaca? Sudah tahu. Berarti sudah ada komunikasi ya? Sudah ada komunikasi. Iya. Kira-kira kapan akan memulai aksi ini, Bu? Kalau saya pribadi secepatnya, insya Allah dalam 2 atau 3 hari ini akan kami langsung eksekusi karena mengingat ini
kan bulan puasa Bu Iya, ya. benar. Jadi dan kenaikan kelas sepertinya sudah hampir, dan anak itu nantinya pasti akan mengikuti ujian. Jadi bagaimana dia bisa belajar membaca terlebih dahulu. Jadi kami akan secara kontinu untuk mengajari mereka seperti itu. Kira-kira ada kendala apa tidak? Kalau kendalanya sih pasti banyak. Yang pertama dari siswa sendiri, karena siswa itu pastinya akan malu. Tapi kami akan mengajak siswa yang tidak tahu membaca itu bagaimana dia punya semangat yang tinggi untuk lebih banyak belajar membaca terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin kendalanya karena di sini juga dari lingkungan mungkin ya Bu ya, karena lingkungan keluarganya yang dimana keluarga mereka itu bukan keluarga yang, mohon maaf, mungkin bukan keluarga dari berpendidikan mungkin, sehingga di rumah tidak ada orang yang mau mengajari mungkin seperti itu. Makanya seharusnya kan lulus SD dia sudah bisa membaca, tapi ini sampai sekarang masih dalam sistem meja. Iya. Kalau kendalanya dari keluarga, kira-kira ada cara mengatasinya apa enggak, Bu? Saya nanti akan berkolaborasi dengan keluarganya, mungkin saya bincang-bincang apa di sekolah kita ajari, apa mungkin di rumah ada tetangga yang bisa membantu, atau mungkin dileskan seperti itu. Jadi biar ada kerjasama Bu, di sekolah juga belajar, di rumah juga belajar, sehingga terpadu anak-anak itu bisa secara kontinu mengetahui huruf dan bisa membaca, sehingga nantinya dia dari kontinu tersebut bisa lancar bacanya seperti itu. Baik, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini setelah diadakan coaching ini? Oke, perasaan saya Bu lebih plong, lebih enak ya, karena sudah mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya juga bisa menemukan solusi yang selama ini membuat saya itu sepertinya bingung seperti itu. Iya. Ya. Minggu depan saya akan ke sini bertemu Bu Hotim untuk menanyakan sejauh mana aksi yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Holip, Iya, luar Bapak. biasa Ibu ya Iya, Bapak. kegiatan coachingnya tadi. Ibu Holip, setelah kegiatan coaching barusan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Holip? Saya merasa kompetensi saya dalam mendengar semakin meningkat, Pak, dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya kurang bisa mendengarkan dengan aktif, biasanya langsung ngasih solusi gitu terhadap curhatan orang. Sekarang saya mencoba bersabar dulu, menggali permasalahan itu, terus mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Berdasarkan berbobot, jawaban ya. dari pertanyaan. Khotimah Iya. sebagai coach ya. Iya. Berarti Bu Holip sudah mengatakan tadi sudah ada atau menunjukkan peningkatan begitu ya pada Iya, kompetensi mendengarkan. Berarti rencana awal kita tadi sebelum kegiatan coaching sudah menunjukkan ketercapaian begitu Bu Holip Iya, ya. benar. Kira-kira apa indikator Bu Holip sehingga bisa merasa bahwa Ibu sudah bisa atau sudah merasakan ketercapaiannya Iya. tadi? Saat saya bisa fokus pada jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh coach, sehingga saya bisa mendengarkan aktif, lalu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing coach ini untuk menemukan solusi terhadap permasalahan. Salahnya coach Iya, ya. Iya. Jika saya amati dalam percakapan coaching tadi, menurut Bu Holip, apakah sudah menunjukkan alur tirta Bu Holip? Iya, sudah menunjukkan alur tirta karena di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab. Jadi
diterpenuhi semua. Alur Tirta ini kira-kira menurut Bu Holip tadi natural atau berjalan begitu saja, atau memang Bu Holip dari awal sudah mempersiapkan diri untuk fokus misalkan bahwa percakapannya harus tahapan-tahapannya harus seperti ini, atau memang Bu Holip dari jawaban-jawaban Koci tadi mendengarkan secara aktif kemudian bisa mengajukan pertanyaan ini secara begitu saja, mengalir begitu Iya. saja. Saya rasa tadi sudah mengalir begitu saja Bapak, dari jawaban itu kemudian saya mendengar lalu saya bertanya yang nantinya akan menemukan solusi itu. Jadi mengalir saja tanpa dihafal terlebih dahulu. Iya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mengalir Jadi, saja. Bu Holip menggali dari jawaban Iya, Koci begitu iya, ya. berdasarkan Iya. jawaban dari kunci. Baik Bu Holip, kira-kira apakah masih ada kompetensi lain yang mungkin masih ingin Ibu tingkatkan lagi? Iya. Kompetensi lainnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Mengajukan pertanyaan yang Iya, karena saya masih lemah dalam hal itu. Saya rasa perlu peningkatan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. baik Bu Holip, Iya. luar biasa sekali Iya. aktivitas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi semua, Iya, bagi Bu amin, Holip juga amin. Ibu Nur Khotimah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti pada perjumpaan berikutnya apa yang ingin dicapai oleh Bu Holip bisa tercapai begitu Iya, ya. semoga. Saya ucapkan terima kasih. Demikian kegiatan observasi, kegiatan praktik coaching di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.